Baik saudara-saudara, kita kembali lagi bersama All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa ya. Seperti biasa saudara-saudara, kita kembali membahas tentang kasus Subang ya. Di mana berita terkini kasus Subang, pakaian Amel dibuang dalam subsiteng. Ternyata keterangan Danu sesuai dengan olah TKP. Iya, di mana kita telah melihat di berbagai media massa, baik itu dari media nasional dan juga dari kanal-kanal YouTuber yang rela datang untuk menyiarkan secara langsung ya, saudara-saudara, di mana proses olah TKP yang ada di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat dalam pembunuhan Ibu Tuti dan Amelia. Yang kita telah mengetahui, saudara-saudara, kasus ini terjadi pada 18 Agustus 2021. Kita tahu kasus ini ya telah menjadi viral, tapi sempat redup lagi. Iya kan? Apalagi setelah munculnya kasus Sambo, ya, Sambo atau Brigadir J ya, yang kita tahu juga menjadi viral se-Indonesia. Baru setelah kasus Sambo selesai, kasus Subang kembali ramai dibicarakan saudara-saudara. Dan juga dianalisa para pemberita ya, pemberita YouTuber, konten berita para YouTuber. Tetapi kalau kita bandingkan dengan olah TKP yang dilakukan pada kasus Ferdy Sambo, kita melihat sangat ada perbedaan saudara-saudara. Ada perbedaannya. Perbedaannya di kasus Ferdy Sambo kita bisa melihat para tersangka. Ya, para tersangka itu dengan jelas melakukan setiap adegan-adegannya. Tetapi dalam kasus Subang, Rajapati ini, tersangka ataupun Danu yang hadir dalam olah TKP semalam tidak terlihat saudara-saudara. Saya mencoba mencari-cari di semua media manapun, tetapi adegan Danu tidak ada yang menayangkan saudara-saudara. Ini juga mengherankan dan unik ya. Apakah ini sudah sesuai atau tidak, atau memang olah TKP seharusnya seperti itu, kita tidak tahu ya. Tapi bagi kita masyarakat ataupun netizen kecewa juga saudara-saudara. Yang kita lihat cuma kerumunan orang-orang yang ingin menyaksikan olah TKP dan para polisi yang mengawasi garis polisi. Kita tidak sedikit pun bisa melihat wajah para tersangka ya saudara. Tapi menurut Bang Anjas, itu ada baiknya di sisi lain. Kalau seandainya olah TKP tersebut dilihat oleh tersangka lainnya, mengingat ada tersangka yang belum ditahan ya, yaitu Ibu Mimin, Arigi, dan Abi. Di mana tim kuasa hukum mereka juga pasti akan mencari celah untuk melawan semua, apalagi dalam tahapan persidangan nanti ya. Dalam tahapan persidangan nanti yang sudah pasti akan sengit saudara-saudara. Di mana kita melihat pada saat olah TKP di Jalan Cagak ini, Kapolda Jawa Barat terlihat hadir. Ada juga keterangan dari Kombes Pol Sumarwan di Reskrimum Polda Jawa Barat ya, menyatakan bahwa banyak keterangan Danu yang di dalam BAP ataupun berita acara pemeriksaan ternyata sesuai dengan lokasi kejadian. Dengan beberapa hal juga ditemukan menurut sumber dari Anjas ya, ada beberapa orang yang di lokasi kejadian, sejumlah petugas dan juga warga sipil terlihat mencangkul-cangkul ya saudara-saudara, mencangkul-cangkul dari pagi sampai sore dan membuka sesuatu. Sepertinya mereka mencari-cari sesuatu hal yang di dalam subsiteng atau tempat penampungan kotoran
atau hajat. Kemungkinan yang mereka cari itu adalah bajunya Amel dan Ibu Tuti yang dibuang ke dalam subsiteng ya saudara-saudara. Nah lalu kita tahu pernyataan Danu, dia masih ingat baju yang dipakai oleh 4 tersangka lainnya yaitu Bu Mimin, Yosep, Arigi, dan Abi. Bu Mimin dikatakan Danu pakai baju warna gelap atau hitam ya, dengan memakai shawl. Tetapi tersangka lainnya yaitu Yosep, Arigi, dan Abi belum ada keterangan secara resmi ya, belum ada keterangan secara resmi. Hanya baju yang dipakai Ibu Mimin saja yang masih kita dengar, saudara-saudara. Nah, kita juga belum mendapatkan baju seperti apa yang dipakai tersangka untuk tersangka lainnya. Itu wajar saja sih saudara-saudara, karena Polda Jawa Barat sedang dalam tahapan untuk menyusun kelengkapan alat bukti supaya nanti pada saat diserahkan ke kejaksaan bisa diterima berkasnya, baru dilimpahkan ke pengadilan. Lalu kemungkinan penyidik mempertanyakan baju Ibu Tuti dan Amelia kepada Danu. Kita telah mengetahui bahwa kedua jenazah Ibu Tuti dan Amel ditemukan di dalam mobil Alphard tidak memakai baju ya saudara-saudara, tidak memakai baju sama sekali, dan kemungkinan Danu membuangnya ke dalam subsiteng. Apakah itu juga suruhan dari Yosep? Kita belum tahu ya, kita belum tahu. Semoga nanti persidangannya terbuka secara umum dan terang benderang ya saudara-saudara. Begitu juga mengenai golok. Mengenai golok, apakah golok itu sudah ditemukan? Tapi kita sudah melihat di kanal YouTube Mbak Suci ya, saat mewawancarai seorang bapak yang berkebun di belakang TKP, dia menemukan sebuah golok di tumpukan kayu bekas terbakar dan telah dijual ke penampungan barang rongsokan. Iya. Nah, apakah itu goloknya saudara-saudara? Kita belum tahu ya. Misalnya, walaupun goloknya tidak ditemukan, tidaklah masalah. Karena ada alat bukti lainnya, misalnya ada 5 alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan surat. Misalnya, misalnya, keterangan ahli. Keterangan ahli itu mungkin dari forensik ya. Dari forensik, apakah tipikal lukanya karena golok atau bukan? Kalau memang iya, berarti keterangan Danu benar. Dan juga baju Amel dan Bu Tuti. Danu bilang dibuang ke dalam subsiteng, walau bajunya telah misal pasti akan terlihat di situ ada noda darah ataupun ada sains untuk mengetahuinya, saudara-saudara. Iya. Lalu, kalau ternyata ditemukan baju Ibu Tuti dan Amel di dalam subsiteng, berarti keterangan Danu benar. Betul ya keterangannya. Iya, jadi sampai situ dulu saudara-saudara, sampai sini dulu pertemuan kita tentang kasus Subang 2021 tentang Ibu Tuti dan Amelia. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah stay di channel ini, yang selalu dukung aku di channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.